bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti untuk melanjutkan pelajaran kita. Saya mau tanya dulu, sudah siap untuk belajar anak-anak? Sudah. Bagaimana? Sudah tadi malam belajar tidak di rumah? Coba angkat tangan mana yang belajar tadi malam. Nah, turunkan tangannya baik. Tentu sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan awali pelajaran kita dengan membaca doa. Silakan ketua kelas Narnia Nanda untuk memimpin daripada doa kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya setelah berdoa anak-anak? Apalagi baik, apalagi? Bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa? Berdoa itu adalah kita mengingat Allah. Baik. Selanjutnya saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anak semua, siapa hari ini yang datang, yang hadir di sekolah atau tidak. Ada teman yang tidak datang? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua, ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang materi kita pada bab ke-7, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran kita hari ini, yang lalu kita telah belajar apa? Makna beriman. Apa itu beriman kepada Rasul? Bahwa beriman itu ada yang tahu anak-anak? Siapa yang tahu apa artinya beriman? Angkat tangan. Beriman artinya? Atau iman artinya apa? Ya bagus, tepuk tangan dulu untuk Nanda. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita pengen dulu menyanyikan salah satu lagu nasional kita untuk membangkitkan kita punya semangat rasa nasionalisme. Kita ya. Jadi kita punya tujuan pembelajaran hari ini itu Pak Guru tuliskan di sini adalah yang pertama, kalian setelah belajar ini harus mampu menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Yang kedua, menumbuhkan sikap beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu dua kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita punya materi adalah tujuan diutusnya Rasul. Ada yang tahu tidak apa itu tujuan diutusnya Rasul? Untuk menyampaikan wahyu kepada umat muslim katanya. Kemudian tujuan diutusnya Rasul itu ada di sana juga. Ada 5. Yang pertama itu adalah menyampaikan wahyu petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membimbing umat manusia menyembah Allah dengan benar. Yang ketiga, menjadi teladan bagi umatnya. Yang keempat, menyelamatkan umat dari kebodohan dan kesesatan. Dan yang kelima, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Itulah 5 tujuan kenapa Rasul diutus di atas muka bumi. Nah ya, baik, hari ini Pak Guru tidak banyak bicaranya. Nanti sebentar kita akan belajar dalam bentuk, saya akan bentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang berjumlah 4 orang per kelompoknya.
kebetulan jumlahnya kalian ini hanya 16 orang, maka saya akan bentuk menjadi 4 kelompok sehingga sebentar Pak Guru akan hadirkan sebuah masalah, ya. Lalu kalian harus pecahkan apa itu masalah yang Pak Guru hadirkan sebentar. Baik, kalau begitu kita melangkah saja kepada kegiatan inti kita, yaitu mendiskusikan suatu masalah. Ini dia masalahnya. Di sini ada seorang murid yang bertanya kepada guru agama Islam yang di sekolah. Begini katanya. Ceritanya begini. Pada suatu hari seorang anak bernama Ahmad bertanya kepada guru agama Islam di sekolahnya. Kenapa Allah mengutus Rasul kepada umat manusia? Apa tujuan diutusnya dan apa yang harus dipelajari dari sang Rasul? Ahmad merasa bingung karena dia tidak tahu bahwa ada banyak sekali Rasul. Paling tidak Rasul yang wajib kita imani jumlahnya berapa? 25. Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari, ayo kita ulang sama-sama. Jadi kelompoknya ini ya, ada 4 kelompok ya. Kemudian setiap kelompok sebentar, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa setiap kelompok akan Pak Guru berikan masalah, lalu kemudian ada ini saya sudah tampilkan di slide, masalah yang kalian harus pecahkan. Ya, masalah yang kalian harus pecahkan itu ada berarti 3 pertanyaan ya. Kenapa Allah mengutus Rasul kepada umat manusia? Yang kedua, apa tujuan Rasul diutus? Dan yang ketiga, apa yang harus dipelajari dari sang Rasul? Berarti itu adalah 3 pertanyaan yang harus kalian selesaikan dengan secara berkelompok. Setiap kelompok Pak Guru akan memanggil untuk mempresentasikannya. Kemudian kelompok yang lain misalnya akan memberikan tanggapan dari presentasi setiap kelompok masing-masing. Kita akan mempresentasikan daripada tugas kalian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Jawaban-jawabannya alhamdulillah kalau saya berikan nilai, kalau saya lihat ini dari jawaban-jawaban yang ada hampir dapat nilai 100 lah. Baik, kalian sudah memahami daripada tujuan diutusnya Rasul hari ini. Maka kalau Pak Guru itu bisa memberikan
apresiasi kepada kalian semuanya atas diskusi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Ya. Setelah ini Pak Guru akan berikan namanya tugas-tugas individu untuk kalian. Ya. Tugas individunya ini saja. Ya. Sebelum ini saya tidak banyak pertanyaan. Ini saya bagikan. Ada pertanyaan di situ ya. Ini tugasnya ya. Ya. Ini tugasnya di depan 10 menit. Sudah selesai, kumpul nih. Sudah selesai, silakan bawa di depan. Ya, bawa sini. Bawa naik semuanya. Mana tugasnya semua? Bawa satu. Ya, bawa sini. Baik. Selanjutnya kita akan simpulkan dulu sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita simpulkan dulu, kita punya apa namanya? Kita punya pelajaran hari ini tentang tujuan diutusnya Rasul. Ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Tujuan diutusnya Rasul. Untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Anda membimbing umat manusia supaya menyembah Allah dengan benar. Baik, terima kasih banyak. Kesimpulan kita hari ini adalah bahwa Rasul itu punya tujuan diutus di muka bumi itu adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ini harus berusaha bagaimana caranya ajaran Rasul ini harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lagi kita ini misalnya Rasul mengajarkan tentang kejujuran, jangan lagi kita tidak jujur. Baik, untuk tugas rumahnya ke depan, untuk tugas rumahnya silakan cari tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, terutama yang saya pengen perintahkan kepada kalian cari, tuliskan nanti di bukunya di rumah. Pak Guru akan periksa minggu depan tentang kisah singkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Silakan ketua kelas ajak teman-temannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melanjutkan materi kita pada bab ke-7, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran kita hari ini, yang lalu kita telah belajar apa? Makna beriman. Apa itu beriman kepada Rasul? Bahwa beriman itu ada yang tahu anak-anak? Siapa yang tahu apa artinya beriman? Angkat tangan. Beriman artinya? Atau iman artinya apa? Ya bagus, tepuk tangan dulu untuk Nanda. Ya. Baik, jadi kita punya tujuan pembelajaran hari ini itu Pak Guru tuliskan di sini adalah yang pertama, kalian setelah belajar ini harus mampu menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Yang kedua, menumbuhkan sikap beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu dua kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita punya materi adalah tujuan diutusnya Rasul. Ada yang tahu tidak apa itu tujuan diutusnya Rasul? Untuk menyampaikan wahyu kepada umat muslim katanya. Tujuan diutusnya Rasul itu ada di sana juga. Ada 5. Yang pertama itu adalah menyampaikan wahyu petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membimbing umat manusia untuk menyembah Allah dengan benar. Yang ketiga, menjadi teladan bagi umatnya. Yang keempat, menyelamatkan umat dari kebodohan dan kesesatan. Dan yang kelima, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Itulah 5 tujuan kenapa Rasul diutus di atas muka bumi ini. Nah ya, baik. Hari ini Pak Guru tidak banyak bicaranya. Nanti sebentar kita akan belajar dalam bentuk, saya akan bentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang berjumlah 4 orang per kelompoknya. Kebetulan jumlahnya kalian ini hanya 16 orang, maka saya akan bentuk menjadi 4 kelompok sehingga sebentar Pak Guru akan hadirkan sebuah masalah, ya. Lalu kalian harus pecahkan apa itu masalah yang Pak Guru hadirkan sebentar. Baik, kalau begitu kita melangkah saja kepada kegiatan inti kita, yaitu mendiskusikan suatu masalah. Ini dia masalahnya. Di sini ada seorang murid yang bertanya kepada guru agama Islam yang di sekolah. Begini katanya. Ceritanya begini. Pada suatu hari seorang anak bernama Ahmad bertanya kepada guru agama Islam di sekolahnya. Kenapa Allah mengutus Rasul kepada umat manusia? Apa tujuan diutusnya dan apa yang harus dipelajari dari sang Rasul? Ahmad merasa bingung karena dia tidak tahu bahwa ada banyak sekali Rasul. Paling tidak Rasul yang wajib kita imani jumlahnya berapa? 25. Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari, ayo kita ulang sama-sama. Ada, jadi kelompoknya ini ya, ada 4 kelompok ya. Kemudian setiap kelompok sebentar seperti yang saya sampaikan
tampilkan di slide masalah yang kalian harus pecahkan. Ya, masalah yang kalian harus pecahkan itu ada berarti 3 pertanyaan ya. Kenapa Allah mengutus Rasul kepada umat manusia? Yang kedua, apa tujuan Rasul diutus? Dan yang ketiga, apa yang harus dipelajari dari sang Rasul? Berarti itu adalah 3 pertanyaan yang harus kalian selesaikan dengan secara berkelompok. Setiap kelompok Pak Guru akan memanggil untuk mempresentasikannya, kemudian kelompok yang lain misalnya akan memberikan tanggapan dari presentasi setiap kelompok masing-masing. Kita akan mempresentasikan daripada tugas kalian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Jawaban-jawabannya alhamdulillah kalau saya berikan nilai, kalau saya lihat ini dari jawaban-jawaban yang ada hampir dapat nilai 100 lah. Baik, kalian sudah memahami daripada tujuan diutusnya Rasul hari ini, maka kalau Pak Guru itu bisa memberikan apresiasi kepada kalian semuanya atas diskusi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Ya. Setelah ini Pak Guru akan berikan namanya tugas-tugas individu untuk kalian. Ya. Tugas individunya ini saja. Ya. Sebelum ini saya tidak banyak pertanyaan. Ini tugasnya. Ya. Ya. Ya, buat naik semuanya. Mana tugasnya semua? Ya, buat. Baik. Selanjutnya kita akan simpulkan dulu sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita simpulkan dulu, kita punya apa namanya? Kita punya pelajaran hari ini tentang tujuan diutusnya Rasul, ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Tujuan diutusnya Rasul. Untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Anda membimbing umat manusia supaya menyembah Allah dengan benar. Baik, terima kasih banyak. Kesimpulan kita hari ini adalah bahwa Rasul itu punya tujuan diutus di muka bumi itu adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua kita juga ini harus berusaha bagaimana caranya ajaran Rasul ini harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lagi kita ini misalnya Rasul mengajarkan tentang kejujuran, jangan lagi kita tidak jujur. Baik, untuk tugas rumahnya ke depan, untuk tugas rumahnya silakan cari tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, terutama yang saya pengen perintahkan kepada kalian cari, tuliskan nanti di bukunya di rumah. Tabur akan periksa minggu depan tentang kisah singkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan ketua kelas ajak teman-temannya untuk berdoa. Allahumma fikina aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.